dia lurus terus ya. Nah, kata dia kok lama-lama sampah daunnya kok tinggi, bisa sampai sedengkul kata dia gitu kan. Baru sadar ya, wah Kata sampah daunnya udah tinggi mah berarti orang nggak ada yang pernah lewat sini. Dia baru sadar salah jalur. Dia katanya nyari, coba lihat ada bekas-bekas konsumsi nggak? Cari bekas permen gitu. Ya logistik gitu, cari sampah-sampah ada bang, daun semua. Nah, nggak pas dia sebelum muter balik itu, mama tiba-tiba ngomong aja, astagfirullahaladzim, nggak bisa terbang. Terus kenapa? Muter balik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Booster ADV Official. Di malam ini jam berapa, Gun? Berapa kan? Pakai jam gue. Jam 9:15. Jam 9:15 menit. Kali ini gua bakal bercerita tentang pendakian pertama anak-anak Booster ke Gunung Ciremai tahun berapa ini? Tahun 2010, 2012. Tahun 2012 itu pendakian pertama Booster ke Gunung Ciremai. Kuningan gue. Kuningan, Majalengka. Gua pendakian pertama itu bisa dibilang apa ya? Apa gue? Masih belum tahu apa-apa. Iya, masih belum tahu apa-apa ya. Semua anak-anak itu masih belum tahu apa-apa lah. Yang namanya jaket gunung, SB, terus Keril. Pokoknya semuanya itu anak-anak belum ada yang tahu apa-apa, masih nol tentang pendakian itu seperti apa. Cuma ada beberapa orang. Bukan beberapa orang. Satu doang. Oh iya, satu orang. Bang Mahmud doang. Bang Mahmud, iya. Selaku apa ya? Komandan Booster lah. Yang udah banyak ngasih tahu ilmunya. Terima kasih, Bang Mahmud. Jadi di sini gue bakal bercerita nih. Gue waktu pendakian pertama Ciremai itu ada 11 orang ya. Gue kena nggak itu? B. Nah, karena kan B. Mantap ya. 11 orang. Gua, Hakim, Awal, Hitung tuh, 3 baru. Mamer, Bang Mahmud, Rohim, Bang Rohim, Ali. Bang Ali, Oke. Bang Arif, Bang Budi, Bang Atan, Bang Pian, sama Piting. Bang Wahyu. Nah itu orang-orangnya mungkin nggak pada kumpul ya. Ciremai itu penuh dengan tantangan, penuh dengan misteri. pendakian paling seru. Ya, pendakian paling seru. Kalau menurut gua paling seru itu pendakian. Paling seru, paling kacau bisa dibilang ya kan. Ya paling seru, paling kacau, paling banyak bawaannya. Paling lucu. Paling lucu juga. Wah, pokoknya waduh. Benar-benar pendakian. Kita mulai trek jam berapa? Kita itu habis maghrib ya habis maghrib boleh. Kita habis maghriban jam 7-an lah kita. Iya. Kan kita sampai sore. Sampai pos Linggasana nyampe sore terus siap-siap Linggarjati dulu ini kan? Linggasana. Oh iya. Jalurnya Linggarjati ya? Iya. Karena ketidaktahuan kita lurus ke Linggasana. Harusnya masih sedikit lagi sampai pos Linggarjati. Tapi sama aja itu pos Ciremai juga resmi. Berarti gua waktu itu trek malam. Habis isya ya? Sebelum. Habis sholat maghrib soalnya. Oh iya, habis sholat maghrib kita mulai jalan. Jadi kita ketemu pendakian pertama tuh pendakian pertama Booster itu ketemunya langsung trek malam. Udah gitu Gunung Ciremai. Luar biasa lah pokoknya. Biasanya ke Curug ya. Biasanya ke Tahu-tahu Curug. gunung. Tahu-tahu langsung ke Gunung Kagetnya Ciremai. gimana? Kagetnya bukan timbang kaget. Apalagi pas kita turun dari mobil. Iya. Niat Gunung Ciremai kan ya. Bang, itu gunungnya bang. Nah, iya. Waktu dulu perjalanan tuh di bis ya kan, lihat dari jendela
kelihatan tuh nih cermin. Tanya sama Bang Mahmud kan selaku komandan, Bang, itu gunungnya Bang? Iya itu, bisa tinggi banget. Kata bocah-bocah begitu. Wis, kata Bang Mahmud, udah tenang, yakin aja katanya. Iya udah, bismillah kita. Di situ bocah-bocah udah pada ada sedikit apa ya? Ragu lah. Ragu ya? Namanya biasa ke Curug atau ngeliat gunung tinggi begitu kan. Iya. Kita beneran tuh mau naik ke situ. Dan anak-anak juga gak apa ya, gak pada tahu gitu gunungnya benar-benar dari mobil wah lancip banget kan gunung Cermin. Udah kayak kukusan. Udah kayak kukusan. Udah kayak kukusan. Iya. Sampai berjalannya waktu ya kan, gua naik trek malam itu jam habis maghrib lah, masuk perjalanan kita ngecamp di Sebelum Condang Ngamis. Perjalanan sekitar 2 jam udah pada capek tuh. Sebelum Condang Ngamis itu. ya, Ada kayak gubuk begitu, saung ya. kayak saung gubuk, kita diriin tenda lah di situ karena udah dingin, capek, diriin tenda. 2 tenda doang tuh waktu itu 11 orang. 11 orang buat 2 tenda buat 11 orang. Tenda yang satu tenda ukuran 2 orang, satu lagi ukuran kapasitas 5 orang. Udah kayak ikan cuek, gue capek ada dalam tenda. Tumpuk. Ya selesai kita berdiri tenda tuh sebelum Condang Ngamis, biasa kita ngopi ya kan, ngobrol-ngobrol lah, pada tawa-tawa lah bocah-bocah kan, pada maksudnya seger lagi gitu. Yang tadi kecapean pada kan minum, wah pada minum Malam-malam tengah hutan ya gimana rasanya gitu ya. tengah hutan, wah asik minum ngopi, wah asal minum aja udah ngopi ya kan, makan, cuci muka. Sampai ada yang sikat gigi ya? Pagi. Pagi-pagi sampai ada yang sikat gigi, bayangin aja coba. Gunung sikat gigi banget. Air buat minum ya. Air buat minum, bayangin. Bodohnya ya. Saking bodohnya itu. Saking bodohnya anak-anak akhirnya. Ya berlanjut kan malam ngopi, ngobrol-ngobrol. Nah, gua nih sebelum jam 12 malam ya. Sore, belum begitu malam, Jam jam 10, 10-an. Enggak yang pas tiba-tiba ada Jam 10-an Jam lagi 10-an ya? ngopi enak-enak. oh iya, kira-kira jam 10-an itu Mungkin kita kebablasan itu. Ya, kebablasan. Tawa-tawa. terlalu tawa, sesambatan kalau bahasa Betawi sesambatannya kebangetan kenceng nih di gunung. Berasa kita di sini. Berasa di sini ya, lagi foto-foto, asik. Memang posisi tenda itu, ini tenda nih, ini jalur nih, ibaratnya ini, ya kan, ini tenda gua, ini jalur nih, jalur mendaki, banyak pohon di depan. Tiba-tiba pada saat gua disuruh foto, kata komandan, adiknya tuh deh. Itu Bang Manit yang nyuruh. Ya. Jadi dia pas lagi udah masuk. Nah. Gue pada bingung kan, kenapa ini Bang Manit? Berarti sudah tidur gitu aja. Iya. Tiba-tiba habis bocah pada ngopi ngobrol kan, tiba-tiba langsung pada suruh masuk dalam tenda nih. Tidur. Lah anak-anak semua pada kaget nih, bingung seketika pada diem lah, sepi. Kenapa gitu ya? Ada apa ini pada takut kan? Gue udah mulai merinding ini. Pas disuluin sama dia, mobilnya disuruh tidur, nanti sama senter disuluin begitu. Ternyata ada pohonan satu, kagak ada angin, kagak ada apa. Kita tidur begininya nih, kayak ada yang goyang-goyang, yang dia tuh kencang juga sih. Iya kayak di orak lah gitu. Kayak begini wow, bocah pada loncat langsung kan. Pada diem, udah kan sepi, mana hangat banget. Dingin maksudnya. Dingin udah gitu bocah. Nggak ada yang punya sleeping bag. Nggak ada ya. Nggak ada bocah yang punya, ya paling komandan punya komandan. Itu kita mengandalkan apa? Jaketnya kayak bukan jaket gunung. Ada yang pakai sarung, ya kebanyakan pakai sarung kan ada. Iya dalam tenda kayak doang, pakai sarung. Ada yang pakai jaket leptis, kaos kaki tim red, bola ya kan, super betis.
saking bener-bener bodohnya, peralatan belum punya kan. Nah, setelah malam itu ya kan, kira udahlah pada diem. Nah malam itu juga emang tidur itu nggak bisa. Lantarannya itu tuh yang ngeliat pohon ada orang. Iya. Gimana? Ya gua pribadi ya, tengah malam gua bangunin awal nih. Wal. Oh siram kan? Temenin gua kencing apa? Gua takut banget, bener-bener gua takut banget, gua merinding kan. Udah gitu gua tidur di pojokan. Gua kagak mau sebenarnya. Yang namanya naik gunung nih, gua tidur di pojokan gua gak mau. Gua kebagian di pojokan pisan itu. Itu gua jam berapa ya? Jam malam lah itu, jam kira-kira jam 2, jam setengah 3-an gua tidur. Kepala gua tuh kayak ada yang apa ya? Nyolek. Bukan nyolek, Pak. Jadi kayak gini nih. Ngedusur. Nah, kayak ngedusur tuh kepala gua tuh. Sebelum gua minta temenin kencing sama dia nih awal. Itu gua anjir, dalam hati gua, astagfirullahaladzim, apaan ini gitu. Dia terus diginin kepala gua. Sampai berapa kali tuh gua tepak tuh. Berhenti terus. Gua ini lagi. Bener-bener gua kagak mau nempel itu kepala gua sama apa namanya? Tenda. Iya, sama tenda. Apaan? Udah digdug bocah pada ngorok. Ada yang pada ngorok kata gua. Aduh, gua udah takut. Akhirnya gua minta bangunin lah. Minta temenin. Kata gua, "Wah, temenin gua kencing." Bisa buat gua. Nah, sekalian gua kencing itu gua niat tuh, maksudnya gua suluin juga. Itu dia ngedusur. Yang ngedusur pala gua itu apaan gitu maksud gua. Sekalian gua suluin tapi enggak ada apa-apa. Kayak rumput, alang-alang itu maksudnya enggak ada yang bekas keinjek atau apalah gitu, enggak ada. Kalau masuk pagi lah tuh ya. Ya mungkin ada cerita lain malam itu lu ngerasain gak? Kalau gua sih tidur pules. Kedinginan doang gua mah nggak ngerasain apa-apa. Lu kan Lihat itu doang. Paling yang ngerasain sebenarnya gua enggak kan bocah pada heboh tuh ya pas udah pulang ke sini katanya dengar suara kuda. Iya. Pas malam-malam pada lewat gitu kan. Sebenarnya gua enggak kirain gua itu suara apa kayak suara jam yang jam ini, jam beker kan. Iya. Retek Iya. gitu. Pikiran gua ke situ suara itu. Nggak kepikiran itu suara kuda pada jalan gitu. Cuman pas bocah ada yang cerita lu dengar suara kuda. Sebenarnya denger gua cuman enggak itu suara kuda itu. Emang sih sebelum naik gunung ke Ciremai itu orang rata-rata gue temuin ya pada ngomong hati-hati ya ke Ciremai gitu. Apalagi pas kita baru masuk ke gerbang Gapura itu suasananya katanya sampai rumah Iwan Fals tuh. Yang gede banget tuh. Iya. Itu serem banget malah ini mulu yang kayak kuburan apa namanya? petilasan. Iya, petilasan kuburan pada ngasih gitu kan orang kan ya bisa. Iya, kejadian yang malam aja nih. Yang semuanya bangun, ahli diinjak musang katanya. Oh. Tenda. Nah, dia kan kita tidur pada nibanin Ali dia jadi Iya. Ali itu jadi buat bantal dalam tenda itu. Karena nggak muat desek-desekan, jadi Ali tidur mujurnya begitu tuh. Mujur ke sini nih. Kita palanya pada di atas badan Ali jadi bantal dia. Dia bangun, semuanya bangun kaget katanya. Waduh, gue diinjak musang. Gue diinjak musang di dalam tenda padahal nggak kepikiran. Sentrin duluin dicariin tuh musang di dalam. Nggak ada orang di dalam tenda rapet. Dia diinjak musang dia. Bocah kayak pada lupa. Gitu, disuluin tuh dicariin dalam tenda lah. Musang itu rapet. Perasaan gue yang paling takut itu pas bener-bener baru masuk Gapura jalan tuh itu Emang tuh bener-bener Ciremai lah pokoknya mantep. Itu pendakian pertama. Lanjut dah tuh ya kan, masuk malam pertama pagi kita trek lagi jam 8 ya. yang pas pagi-pagi masih inget tuh yang suara orang kayak minta tolong. Oh iya. Tahu gak denger malam yang orang teriak dan kayak minta tolong. Nah. Itu iseng juga tuh. Nah ini ada nih, ya kan Arif nih. Ini saksi Ciremai
pertama nih dia nih. Lanjut pagi kita trek jam 8 ya? Jam 8, jam 9 lah. Jam 8 jam 9 itu kita nyampe Condang Ngamis. Condang Ngamis ya? Condang Ngamis pos. Pos Condang Ngamis. Ngasoh dulu dari situ. Istirahat kita ya kan, biasa ngopi-ngopi. Itu di situ anak-anak selalu nanya terus itu sama komandan, bang masih jauh bang, bang masih jauh bang. Karena apa bener-bener udah apa ya, bener-bener udah payah banget. Udah kan Baru nyampe Condang Ngamis ya. baru nyampe Condang Ngamis itu anak-anak udah aduh, ini masih jauh bang nggak sih? Masih jauh kan bang? Dikit lagi, udah dikit lagi itu kelihatan itu. Iya sih emang udah kelihatan emang. Puncaknya udah kelihatan tuh, jelas banget udah semangat tapi THP ya gak? Jalan-jalan beriring berjalannya waktu ya kan. Kita ngecamp semalaman dong nggak ya? 2 malam ya? 2. Satu lagi di Sangga Buana 2. Iya, kita nyampe pos Sangga Buana 2 itu jam maghrib. Maghrib ya. Sebelum maghrib kita nyampe pos Sangga Buana 2. Jalan dari pagi itu. Jalan dari pagi sebelum apa? Pos apa? Sangga Buana 2. Pengasinan. Iya di bawah Pengasinan. Pengasinan ya? Di bawah Pengasinan. Sangga Buana 2. Tadi niatnya pengen di Pengasinan ngecamp, cuman Angin mulu, terlalu terbuka ya tempatnya. Kira di Condang Ngamis 2 ya? Di Sangga Buana 2 ya? Sangga Buana 2. Selama di perjalanan kita diikutin tahun mulu. Iya, nah ini nih uniknya nih. Ya benar. Pada saat perjalanan itu selalu ada yang mengikuti. Kayak lebah ya? Tawon ya? Tahun kita mau geprak, ngeri kan, namanya di gunung, ntar Iya. apa ya? Kita mau geprak takut ngapa-ngapa, cuman tapi dia mah kagak ngantuk. dia nempel di sini kita takut dia antuk. Di Tapi kuping, di kuping be dia gitu kayak ngikutin. Ya apa namanya? Jadi memang risih juga diikutin begitu. risih juga. Tapi emang banyak cerita ya kan. Di sini tuh emang banyak cerita emang diikuti sama 2 ekor lebah, tawon lah sama 1. Itu nggak boleh diapa-apain tuh. Apalagi dimatiin jangan, biarin aja. Biarin aja. Biarin aja. Udah ngantuk. Cuma sekedar ikuti doang. Lanjut di Sangga Buana 2 Gua ngecamp tuh. ngecamp. Nah itu malam kedua tuh gua nggak inget tuh gua ada kejadian apa tuh gua inget. Ada kejadian, Ada ya? kita kehabisan air. Oh iya, kehabisan air. Masih ada ya. Masih ada ya? Masih. Masih ada. Cuma tinggal sedrigen apa? Iya. Sedrigen bocah aus. Dia kan bawa gelas aqua gitu ya. Dituangin, gua harus tuangin air apa gua katanya. Iya. Dikit-dikit aja, saya pas dituangin, pas dilihat lah kagak ada airnya ini. Masa sih kayak gitu? Nuanginnya salah kali, orang gelap ya. Orang gelap, bocah waktu itu HP-nya pada kagak ada senternya. Headlamp belum punya ya. Iya, headlamp seadanya lah gitu. Dituang, coba tuang sekali lagi. Dituang lagi tuh didirikan ke gelas aqua gitu. Nggak ada lagi lah, ini kagak ada lu bener kagak dia iya. Bikin iseng itu bener. Iya, gua udah takut banget. Air penuh. Kagak ada airnya ya bener gelas. Pas disuruhin bener kosong, gak ada airnya. Pas dilihat bawahnya lebok. Kita PA juga itu, siapa sih Piting ya? Iya si Wahyu Piting. Itu gelas bekas naruh lilin tuh dituncepin lilin gitu dicabut sama dia. Biar nggak kena angin, maksudnya lilin nggak kena angin gitu. Lilin kagak keanginan kan kita bawa lilin juga. Dicabut sama dia diminta minum dia. Gitu. Pada tahu ada bocah itu pas dilihat gelasnya bolong. Apanya bolong, ternyata bekas jagaan lilin supaya nggak kena angin. Bocah udah panik di situ kan air lagi kemana ini? Tuang kagak ada 2 kali kan. Waduh. Itu doang kali ya? Kejadian itu ya? Itu udah Yang payah kedua ya? soalnya. Kalau itu udah- itu si Atan di situ dia hipotermia kalau Oh iya. Bang Atan itu dia di sana keangetan dia. Kedinginan. Dulu mah kita belum tahu istilah hipotermia, biarin aja kedinginan biasa. Ya, jadi biasa aja gitu. Jikir memang. Dia lagi jikir baik tuh malam-malam. Jikir dia.
Bisa tidur ya semalam. Astagfirullahaladzim. Ya Makan Allah. kagak mau ya. Ya Allah. Atan. Emang gue dengerin itu Atan emang kencang juga dia. Iya. Maksudnya. Orang kagak pakai SB bayangin. Iya. Matrasnya agak make ya. Kagak ada matras. Sayang aja kita kan dulu bawa susu kaleng. Oh ya. iya. Bukan susu sasetan. Susu kaleng. Susu kaleng beku. Susu kaleng itu pada saat gua tebok kagak keluar. Lah itu susu mana ini? Harus dipanasin dulu pakai Beku kompor. ternyata. Emang segituan kita naik musim kemarau ya? Agustus sedang panasnya. Iya. Jadi dingin malamnya. Musim kemarau itu wah minyak goreng semua jadi beku semua itu. Minyak goreng sampai tidur ya. Kalau bisa dipakai. Susu Susu beku. Saking kagak tahunya ya. bener-bener saking bodohnya gitu ya. Belum ada pengetahuan. Bodoh tapi ingin naik gunung gitu. Belum ada pengetahuan, ya udah naiklah. Matras kagak ada itu. Matras nggak ada. Tenda terpalnya udah kayak tidur di atas es balok. Aduh. Pakai jaket Bener-bener biasa. dingin, tiduran salah ya kan. Aduh, serba salah dah bener. Bebawaan ya, apa yang dibawa ya? Perabotan, konsumsi namanya pemula ya kan bener-bener bukan pemula itu bener-bener bodoh kalau bisa bilang. Beras berapa liter? Bawa beras segantang kali itu. Masak di sana ya. Kagak ada yang dimasak sama sekali beras. Nggak bisa masaknya. Satu nggak bisa, kedua Udah gitu kan Airnya kan kita nggak airnya nggak ada. abis lebaran itu ya. Iya. Bawa kue lebaran gua aja. Iya, bener. Bawa Astor, Gina, terus Sampai tas tenda buat konsumsi. Tas tenda jadi buat tempat makanan kayak Astor gitu, tendanya kita taruh di carry ya. Tas tendanya yang banyak itu jadi tempat kue penuh itu segitu. Astor, Nastar, udah gitu makanan brand semua, air habis ya aduh. Kacau udah itu bener. Tapi banyak cerita, buat banyak pelajaran juga gitu. Jalan pas yang gua kejeblos, Itu mah sebelum ngecamp, belum camp ya? habis dari Condang Amis itu. Oh iya, tuh gua habis Ada yang jeblos jam segini. yang gua kejeblos itu. Nah iya, Di masih pengasinan yang kata Pengasinan ada, Pak? Piting mau ngomong gitu, Emang? di sini aja ah, gitu. Iya. bukannya pas barengan sama Atan jatuh buat tas tenda. Pas dia pas pengasinan pas Emang? katanya Piting udah gua di sini aja padahal itu dikit lagi punya kan. Merah ya? Iya. Itu ngasih lagi tuh. Iya, itu kan emang gua di situ bawa bambu tuh. Gua udah lemas banget bener. Tas udah pada sobek talinya kan. Wah, berat banget lagi gua. Udah, jalan lagi kamu dikit lagi tuh. Gitu, iya, dikit lagi. Si Wahyu piting, udah gua di sini aja. Padahal udah dikit lagi tuh. Iya. Asinan lewat dikit Udah lah. penghasilan lewat dikit. Gua jalan kan, anak jalan gua jalan. Gue emang udah sempoyongan jalan, tau jeblos gua. Ke sebelah kanan gua kagak lihat ada lubang di situ, bener-bener gak lihat, emang jalur ya kan. Wah, gua jebol segini. Lubang, gua pegang alang-alang kan. Tolong. Pintar ke jurang. Gua coba udah curang apa itu tarik. Gua ditarik, gua pegangan alang-alang itu. Syukurnya pas jeblos gua langsung meluk ini gua alang-alang. Wah, gitu gua udah keringet dingin gua udah, buset, gua pikiran gua udah kemana gitu kan. Siang padahal macet itu ya. Siang. Terus siang. Delapan kan. Tujuan jam 8 jalan ke puncak dari sana Buana dulu. Tapi itu bener-bener indah tuh pas kita habis dari Sangga Buana kan udah batas vegetasi ya. Iya. Lihat ke belakang yang selamat kelihatan. Pertama kali lihat itu masya Allah. Indah. Ya, lanjut kita nyampe puncak dari situ jam berapa? Jam 1 ya? 10-an. Udah siang ya? Jam 1 mah kita. Sebelum Johor ya? Sebelum Johor jam 10-an nyampe. Tadinya kita ngeliat sunrise ceritanya. Berhubung kebablasan. Kok kebangetan capek bocah. Bukan kebablasan, Iya. udah bangun. Cuman pas Awal. buka pintu tenda dikit, angin masuk udah dingin banget ya. Kagak jadi dah. Karena siangan katanya. Iya kan. Kira nyampe jam 10 tuh. Nyampe puncak udah. Nyampe puncak alhamdulillah anak-anak Lengkap. sampai puncak semua. Lengkap si Piting sama Pian tadinya nyerah. Iya. Ngikut juga dia. Iya, akhirnya ngikut juga dia alhamdulillah ya. Anak 11 orang tuh sampai puncak. Nah, di sini ada cerita lagi nih sampai puncak nih. Air habis. Ini bener-bener udah pada kepanikan bocah. Udah pada senderan di balik batu ya kan. Udah pada capek. Udah gitu siapa yang nanya air pertama itu? Habis ya udah. Enggak ada sebelumnya. Air kan air.
air habis. Ada yang butuh air habis katanya. Lah air habis. Orang tadi ada, kok nggak ada. Nah, terus ada yang nyari ya. Iya, Ali ya? Gua nggak lihat kan. Ali sama Bang Rohim. Muter dia. Muter dia dari Puncak jalur Linggarjati. puncak jalur Dengarjati Ke Apuy. ke jalur Apuy, muter buat ngambil air di Gua Walet. Setelah sampai di Gua Walet, ternyata kering. Bener-bener nggak netes sama sekali di Gua Walet, kering ya kan. Baliklah dia. Ketemu nyampe ya, sedih banget ya, kagak ada. Pas Rohim sama Ali nyampe, anak-anak udah seneng banget kan pertama. Wih, ada airnya. Udah. Ternyata kosong akuanya. Waduh, bagaimana ini ya? Wah, udah pasrah dah, pokoknya bagaimana ini ya? Aduh, untungnya Mamet, Bang Mahmud nyimpen nyimpen 1 liter. masih nyimpen 1 liter segini. Emang ada persiapan, pasti bocah tahu dia pakai Iya. dan air ini. Bang Mahmud nyimpen 1 liter air yang sengaja diumpetin buat, karena Bang Mahmud tahu nih pasti bocah apa namanya pada apa ya, Boros air. pada boros air pasti. Ternyata bener bisa kan, bisa segini dari puncak Cermek buat 11 orang. Buat 11 orang ini turun nih, bagaimana caranya nih biar kebagian nih. Bener-bener toh itu air segitu doang, 1 liter. Bingung gimana nih nggak kali nih ya. Akhirnya motong apa tuh ini gitu ya, Iya, motong botol dikit. motong botol apa yang kecil segini nih. Diambil ujungnya doang, itu udah minum segitu-segitu aja. 11 orang ganti-gantian. Yang penting bibir basah ya kan, tenggorokan. Wah, itu bener-bener sedih dah pokoknya. Ntar ada, kayaknya masih ada fotonya yang si lagi nirisin Drigen sama lu Nirisin Hakim. Ntar gua bakal taruh fotonya nih, foto-foto pedagang pertama ada. Tapi di sini tuh bener-bener udah ngerasain ya. Kita bener-bener nyesel rasanya Iya. buang-buang air yang nyuci motor kayak Di gitu. sini. Ya Allah, kemarin ngapa buang-buang air nyuci motor ya di sini susah banget. Itu Bener-bener, kerasa. aduh, kerasanya bener-bener kerasa itu. Gua ngebayanginnya Aus yang bener aus itu. aus, bener-bener aus. Ya lapar mungkin masih bisa ditahan. Iya. Ini aus. Gue lagi mikirin itu air segitu buat 11 orang. Dari puncak sampai ke bener-bener ketemu warung di bawah. Maksudnya ketemu sumber air gitu. Gue akhirnya ya terpaksa kan ngemutin itu aja. Tolak angin. Tolak angin, medik mutin. Gue dari puncak ngemutin tolak angin. Wah, bener-bener mau bagaimana kan? Bingung. Pertama gue turun 8 orang ya? Enggak, pertama bareng habis Johor tuh turun packing, Gunung Penda, Oh, iya. sekitar jam habis Johor lah, sholat Johor ya. Iya. Sholat Johor, turun ke bawah, turun bareng pertama Johor, asar bareng. Pas udah sekitar setengah 6-an mau maghrib, baru nih kita ngaso di pos sebelum kuburan kuda apa sih? Kalau dari puncak ya. Pangalap. Pangalap ya, di pos Pangalap tuh berhenti dulu tuh sebelum maghrib lah, pokoknya setengah jam lagi apa ngaso dulu kata Bang Mahmud. Maghrib duluan sih katanya, kalau mau duluan maghrib jangan sampai berhenti di kuburan kuda katanya Iya, begitu. pos kuburan kuda. Kita turun duluan 8 orang. Bang Mahmud ntar katanya dia mah nungguin maghrib bertiga. Mahmud, Rohim, sama Budi ya? Budi, kita turun duluan. Turun maghrib. Soalnya Budi kan Pas banget ya maghrib kuburan kuda ya. Pas banget maghrib, udah ngelewatin. udah ngelewatin. Ngelewatin ya? Udah ngelewatin pos kuburan Di kuda. atas kita itu kuburan kuda. Iya baru dah ngaso dulu sebentar. Karena udah lewat kuburan kuda capek ngaso dulu. Terus jalan lagi. Tahu-tahu si Ali di depan jalan, astagfirullahaladzim jatuh dia. Itu Ali di depan gua posisinya tuh. Kalau nggak salah. Kanan gelap ya, center terbatas cuma berapa doang. Jalan apa? Iya dong, bawa. Astagfirullahaladzim. Apa Le?
Ada mata katanya dua biji. Ada mata ada begitu tuh. Jalan. Itu kunang-kunang nih. Gua sama ngomong begitu, gua juga udah kesel banget ya. Iya, pas dilihat iya benar kunang-kunang. Hijau apa kan dia? Iya. Kunang-kunang emang. Serem juga kayak mata begitu terbang berdua. Bener-bener center si Ali doang sendiri megang itu. Ada lagi bocah yang belakang. Di belakang ya, sama yang belakang. Atang. Yang center juga Atang tuh. Gua udah pengen lompat aja si Ali kan. Ale berasap dia. Pasok lagi mawan itu. Kata gua kunang-kunang lah itu. Bagus ada bocah kebun tahu ya. Iya, gua ada gua kan bocah kebun. Kata gua kunang-kunang itu, Li. Gua udah kesel banget si Ali kata gua, ampun ada lagi bocah. Capek banget ya. Udah capek kan. Sampai jalan terus itu sampai Kita- nungguin bocah di pos apa coba Orang sekali doang ya yang naik sendirian itu. ya. Oh, Terus kita nungguin bocah itu di pos apa namanya? Condang Amis yang lu nampilin. Iya. Di Condang Amis tuh. Nungguin bocah lama. Lama banget itu gua nungguin Rohim, Mahmud sama Budi tuh. Bener-bener lama ya, Bang? Sejam lebih mah. 1 jam lebih. 2 jam lah. Iya. Sejam sampai 2 jam, sejam lebih sampai 2 jam itu kita nungguin kok nggak nyampe-nyampe nih bocah. Nah, tiga-tiga. Bocah Nungguin pada aja. nungguin. Ada yang udah pada ngantuk, pada satu ngantuk, satu pada panik. Ya namanya gimana ya? Baru pertama kali gitu. Turun sampai kena malam itu maghrib masih. Sampai Condang Amis jam berapa itu? Maghrib itu ada yang lagi baca Yasin tahlil, Wal. Malam Iya. Jumat turun. Toto malam Jumat gua turun. Buset, Toto jam gua. berapa? Jam 9 9-an. ya itu ya. Enggak. Iya. Belum. Jam setengah 8-an Isya lah. Bisa. Isya Condang Amis pokoknya. Itu wah, pada baca Nungguin bocah. pada baca Yasin, pada tahlil malam Yasin. Buset, malam Jumat. Iya, ada yang baca tahlil ya. Iya. Di Condang Amis ada yang baca tahlil sama Yasin. Ada yang baca tahlil sama Yasin. Banyak yang camp. Banyak yang camp di situ. Rame di Condang Amis Rame. mah. Lagi iseng. Akhirnya rame kan di situ. Pada istirahat juga sekalian nungguin Rohim, Budi sama Mahmud, Bang Mahmud. Lama juga tuh 1 jam lebih. Gue kok nggak ada, nggak pada, maksudnya nggak nongol gitu, nggak nyampe. Kemana ini ya? Mau gimana? Bingung gitu di situ kita. Anak-anak pada bingung, ini bagaimana ya? Mau teriak-teriak kayak gimana juga nggak percuma gitu namanya. Akhirnya ada yang nanya ya, ditanya kita ya. Cuma orang camp. Iya, orang camp. Dari mana bang? Iya. Kasih nyampe puncak. Alhamdulillah nyampe. Kalau nggak salah orang Depok itu. Dia cerita. Saya tahun kemarin di sini bang musim hujan katanya. Nggak nyampe saya begitu katanya. Tapi pas naik gunung Ciremai itu naik gunung yang gua rasain akrab tuh kita pendaki lagi gitu. Iya. Ya ngerasain kan ya setiap ketemu masih salaman. Salaman, Ya. gitu. Ngobrol dulu dari mana bang? Nah dari habis Johor sampai jam 9 malam baru nemu air. Iya. Dari habis Johor nih, bayangin aja lah. 1 liter ya kan? Air dari puncak Ciremai ini. Ya Lenggarjati. Air segini 1 liter buat 11 orang. Dan nyampe ketemu minum itu jam 9 malam di warung. Warung nenek, lu ada warung gitu. Untungnya ada warung itu, bocah di jalan sempoyongan, tas ada yang udah pada sobek, sepatu pada jebol, Sepatu Nike. sepatu Nike. Banyak pelajaran di situ gue lihat. Yang tadinya kita pada nggak pada tahu apa sih itu SB, apa sih itu headlamp, matras apa sih, flashlight apa sih. Sekarang mah udah tersedia semua di Busan. Sekarang mah alhamdulillah ya. Alhamdulillah malah buka penyewaan udah kita. Iya, dari pendakian Pelajaran itu. dari pendakian Ciremai pertama itu kita ambil dah tuh sisi baiknya kan. Wah iya, Harus punya ini, Harus punya ini, Banyak punya ini. bocah pada beli itu masing-masing, ada beli, ada yang patungan, lama-lama dikumpulin banyak tuh. Mulai 2014 kalau nggak salah ya. kita buka penyewaan, akhirnya dirapatin buka penyewaan sampai sekarang. Ya kalau yang mau, ya kalau yang belum punya alat ya mau naik gunung, kalau nggak punya lebih baik nyewa aja dah, jangan modal nekat. Jangan bahaya guys. jangan sekali-sekali menentang alam. Itu kita emang bodoh ya, HP Android dia belum punya, kita nggak bisa searching apa aja.
alat pendakian belum, bukan ini kebodohan kita nggak tahu gitu. Tahun berapa itu? 2012 sih. 2012. Akhirnya tersedialah alat-alat pendakian di Buser Outdoor Bekasi. Bisa dicek IG-nya. Bisa dicek IG-nya. Tuh. Menyasar Budi. Oh iya. Gue lupa. Tapi dia kagak mau cerita tuh pas kita di Condang Amis. Iya. Belum cerita dia. Ntar aja Gua bawa tanya. ceritanya. Saat bocah bertiga itu nyampe ya kan, Bang Mahmud, Lama Tim, banget, Bang Budi. Bang lu lama banget sih bang. Bud, lama banget nunggu di sini. Sudah. Tar aja. Kalau nggak gitu, tar aja ceritanya. Udah kita jalan kan. Jalan. Nah, bocah pada diem kan dari situ. Pada diem. Pas itu pada berpikir, Ngapa ini? apa ya ini bocah? Apa ya? Iya pas turun dari Condang Amis, kayaknya pas kita ngasih dulu bang, Iya. gua mau duduk, ada sajen giringan. Iya. Oh iya. Itu dari Condang Amis Dari ya. Condang Amis Bawah. Itu yang Korbinus mulu. Lewong datar kalau nggak salah. Dulu masih ada yang naruhin sajen itu di lebah. Pokoknya ada kayak tempat buat ngasor itu habis turun dari Condang Amis dikit, ada tempat lapang, kita mau duduk situ, tahu-tahu ada sajen dah, lanjut aja dah. Soalnya kalau gitu, Banyak banget saja iya, banyak itu yang bikin iseng itu. Iya. iseng tuh itu kayak iseng saja. Pikiran gua tuh. Padahal mah apa gimana? Padahal mah ya sajian sebenarnya nggak apa-apa, cuman kita iseng aja gitu. Iya. Jadi kita berpikir, waduh, ada yang macam-macam nih. Negatif terus dah pikirannya ya. Waduh, ini ada orang apa enggak nih ya? Pokoknya pada berpikir ngaco lah gitu. Akhirnya sampai lah tuh ke sini Bekasi ya. Baru cerita ya mau aja. Itu pas di mobil gitu. Di mobil ya? Pas di mobil. Mobil cerita. Ini ceritain dulu gimana gue ceritanya? Nyasar dia. Gimana katanya ya? Jadi dia tuh pas di lembah sebelum kuburan kuda tuh emang ada jalanan pas pohon beringin gede itu Iya. emang itu agak nggak kelihatan itu jalur buat ke arah jalur setelahnya itu. Nah karena dia maghrib masih di atasnya tuh, jadi di situ dia katanya kesasar. Jalanan bercabang katanya ya? Iya. Dia lurus terus jalan. Nah, kata dia kok lama-lama Sampah daunnya kok tinggi, bisa sampai sedengkul kata dia gitu. Baru sadar ya wah kalau Kata- sampah daun iya. udah tinggi mah berarti orang Orang dari dari- pernah lewat sini. Dia baru sadar salah jalur. Dia katanya nyari coba lihat dah, ada bekas-bekas konsumsi nggak, cari apa bekas permen gitu Ya, logistik gitu, jadi sampah-sampah ada bang, ini daun semua. Nah nggak, pas dia sebelum muter balik itu kamu tiba-tiba ngomong astagfirullahaladzim, kamu jatuh ke belakang terus kenapa muter balik ya gitu nggak tahu lah itu bunyi Terus terbalik ya kan, nggak tahu lah itu Bang Mahmud kayak apa. Namanya sih ya wujud gede gitu. Gede, hitam. Gitu di samping pohon. Gitu ceritanya. Iya, tapi- dia geser-geser. tapi kata Bang Mahmud sih itu ada baiknya dia ngeliat itu. Iya. Soalnya kalau dia nggak ngeliat gitu, dia mungkin jalur terus apa ke jurang apa ke Iya, mana benar. gitu. Jadi dia ngeliat itu dia katanya dikasih tahu supaya buat balik lagi. Ternyata dia Merinding gua tuh jadinya. Gue merinding gue. Ada balik badan dia tuh. Balik apa? Katanya si Rohim dia pas jalan itu katanya nyium bau balsem gue ya. Iya. Lu pakai balsem buat dia ngomong ke Mahmud atau ke Budi gitu kan. Ngomong gue enggak habis jauh dari itu langsung kata Mahmud astagfirullahaladzim kata dia. Jadi ngeliat ada orang di pohon gede tinggi hitam kata dia gitu. Langsung suruh muter balik gitu. Tapi kata dia sih ada benernya juga itu. Dia ditampakin itu supaya nggak nyasar. Supaya jangan terus Dia udah jalan tahu ke situ. Itu jalan udah salah dia. Jauh juga dia nyasar itu ya. Jauh, kita nunggu kan lama juga itu. Pas kuburan kuda pisan dia sama dia. Iya, pas nunggu udah baiknya sih itu dia. Emang sih gitu, kita kalau misalkan baik malam alam juga nolong kita syariatnya. Jadi kita ambil kesimpulan nih Kim ya. Gini lah ibaratnya, kita bertamu
ke rumah bocah nih, ibaratnya ke rumah teman lah. Kita bertamu, nggak sopan gitu kan, masuk aja ke dalam terus tanpa permisi kita duduk bareng merokok, pasti otomatis marah itu yang punya rumah. Nah sebaliknya di gunung juga sama, kita harus sopan santun ya. Nggak boleh, apalagi di gunung memang tempatnya apa? Medi, ya, tempatnya medi. Ya, soalnya Medi mah ngeliat kita. Iya. Kita nggak ngeliat dia. Soalnya medi mah ngeliat kita mah ngeliat dia gitu. Jadi ya itu, kita harus sopan, jaga bahasa, Jangan sombong lah. jangan sombong, jangan bagian lu di hati kecil kayak, di hati kecil lu nih ada, ya bang, gunung Cermek, kecil. Ya lu ntar baru jalan langsung bisa bahaya, jangan kita Remehin gunung. jangan pernah Gunung apa aja lebih Cermek. meremehkan alam, apalagi Cermai. Harus ya Yes, mempunyai karakteristik yang berbeda. Iya. Jadi seperti itu cerita pendakian pertama Buser. Di situ banyak buat pelajaran dah. Di situ gue belajar yang namanya kekompakan gimana, Ya. caranya supaya kita mandiri gimana, yang kita nggak buang-buang air gimana, Ya. pentingnya air di situ. Pentingnya air itu masya Allah dah pokoknya, bener-bener. Kebodohan yang paling ini gosok gigi gitu. Iya, itu kebodohan yang sangat fatal itu. Udah musim kemarau, airnya seadanya air, udah gitu gosok gigi. Aduh, udah gitu sama Bang Mahmud dihadapin aja gitu. Dihadapin aja, nggak dilarang, nggak ada apa, udah pada cuci muka. Seger, pada cuci muka pakai sabun ya kan, sabun muka. Udah sikat gigi, udah kayak di rumah gue. Pagi-pagi tuh saya kayak di rumah. Cuci muka, kaki belum pada dilapin, iya nggak? Tisu basah. Ternyata kehabisan air. Kerasa ya Itu bener-bener gua rasanya kalau bisa muter waktu tuh, itu sikat gigi, gua pengen buang kali itu. Sikat giginya, lu apa sikat gigi? Juga cuci muka lagi kan. Buang air lumayan banyak ya, drigennya soal Lah, bukan drigen drigen. 5 liter. Iya. Drigen 5 literan pada ditenteng waktu itu mah kita bawa drigen ditenteng nggak dimasukin ke carrier. Mungkin tak ada fotonya nih pada saat si Hakim masih berharap air itu keluar dari drigen yang gede itu. Ntar gue taruh fotonya di sini. Di situ pelajaran. Orang carrier gak kalau punya dulu. Carrier cuma bawa 2 waktu itu, sisanya pada bawa tas Biasa. Tas sekolah. biasa. Tas sekolah. Itu apa lagi buat tasnya? Tas jahitannya 3 lembar gitu ya. Sampai atas dibakar ya. Sampai atas putus dibakar aja tasnya. Tas sudah pada sobek lah, udah pada kacau lah, banyak bener dah. Iya, pikiran kita kan bukan begitu, bukan naik gunung begitu pikirannya. Agak curug kali begitu. Karena emang pendakian Cermai itu awalnya kita bermula dari Curug Nangka. Nah dari Curug Nangka itu, ayolah kita naik lagi tahun depan, mana nih? Ke Cermai aja, Cermai mana sih? Kayak gitu. Kalau Kuningan. Ya bocah mau searching di mana ya? Emang maksudnya HP itu belum canggih kayak sekarang. Kita kalau ke internet dia masih ke warnet. Iya, dari tahun 2012 itu warnet, paling ke warnet. Belum memadai. Belum memadai, HP itu belum memadai. Masih Android masih mahal dulu. Iya, mahal, pokoknya dah terus. Cermai mana sih? Kuningan. Udah sana lu siapin aja. Jaga segala macam. Lah yang bagaimana nyiapin apa udah bingung kan? Sedangkan H+2 ya. H+2. +2 lebaran itu. H+2 lebaran. Orang-orang baru lebaran kita ke gunung gitu. Orang-orang lebaran ya kan. Ya gua naik gunung. Sepi, emang enak sepi benar. Pas naik masih turun lumayan. Ya mungkin itu aja cerita apa ya, sekilas lah pendakian Buser pertama, nostalgia. Intermezzo. Nostalgia. Mungkin Pertama. yang pernah naik Gunung Cermai apa mungkin punya cerita sama
kayak digangguin kuda, Iya. digangguin kuda, terus apa tuh? Suara-suara gamelan ya, Mistis-mistis lah. mistis-mistis lah, Iya. yang berbau mistis. Iya itu. Ya. Dengar juga itu pas kita di puncak tuh. Enggak, suara gamelan Kayak tuh. ada suara dangdut kalau mah. Kalau gue Itu udah mah emang bener, lagi nangkep dangdut di bawah. Lewal kita tinggi banget wal. Udah nyampe. 3.000. Udah nyampe dangdut. 3.000 wal. Song dangdut makin kenceng. Banget dari puncak nyampe lu denger juga kan tapi. Udah denger. Iya. Itu mah bener. Cuman kalau gue gamelan mah suaranya kayak jendang-jendung gitu. Dangdut itu sama. Nyampe itu kalau di puncak Cerme denger dangdutan itu orang di bawah ada yang nanggep dangdut. Iya, emang kedengeran. Emang gue pikiran pertama begitu, wah kata gue, iya kali denger. Lah kita pikir kan 3.000 itu tingginya. Masa ada Kedengeran, suara anginnya dangdut lagi atas itu. Kedengeran. Jadi itu bukan yang Dangdut mah kedengeran. Ya yang punya cerita mistis, komen aja di bawah ya kan. Kenapa ceritanya? Wah ceritanya sama nih kayak gue nih. Ya, mungkin yang pernah gue rasain ya itu digangguin kuda lah, terus pala gue disodok-sodok dari luar lah, kagak tahu itu apaan ya kan. Itu kalau suara kuda di atas itu emang dengar gue pada serawang seliwing gue ya, maksudnya apa sih, bolak-balik ya, bolak-balik gitu, berdak gitu emang kuda lari itu mah. Untungnya itu nggak ngeh itu suara kuda. Iya, untungnya tuh nggak ada yang ngeh, maksudnya nggak ada yang tahu dan nggak ada yang mendalami. Itu suara apa sih? Itu suara apa sih? Padahal mah takut. Cuman pada biasa aja gitu. Ya, mungkin sekian cerita intermezzo. Pendidikan Buser pertama. Mungkin ntar gue bakal apa ya? Bercerita pendakian apa gitu? Banyak ya? Pokoknya. Masih banyak. Yang pendakian Arjuna lu ada? Ya, Arjuna lu kimi sama lu ya. Nah, abis ini gue bakal apa ya? Review nih bocah nih. Ini bocahnya bertiga nih. Si Awal, Hakim sama si Arif sama Husen ya? Husen, Bang Mahmud ke Gunung Arjuna dia. Itu lebih dahsyat lagi sih. Gue denger ceritanya aja merinding ya. Ntar gue bakal ambil videonya kalau gue tanya-tanya dia. Oke, sekian aja. Bila mana suka dengan apa ya video kami, like, komen, share, subscribe untuk membantu perkembangan channel ini. Sekian dari kami Buser Adventure Team. Dan yang mau nyewa alat-alat pendakian bisa cek IG-nya Buser Outdoor Bekasi. Buat yang mau beli barang-barang pendakiannya seperti jaket atau celana bisa juga di Buser Second apa? Udah. Buser kan ya? Buser Second ada di Instagramnya. Ntar gua kasih di deskripsi linknya. Sekian dari gua Rama, Hakim, Awal. dan Arif, dan di balik layar ada. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.